Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat, perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Kang Agus Al-Fakir berada di daerah Sedudo, seperti itu, tepatnya daerah Desa Ngaliman, Kecamatan Sawan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dan di belakang aku pun Sedudonya seperti itu. Kita nanti akan berbincang atau mewawancarai guru pelihara yang ada di tempat wisata Sedudo ini tersebut, seperti itu. Kita nanti akan cari beliau bagaimana sejarah-sejarah dan misteri-misterinya seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Terus ikuti kami, jejak spiritual kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat, perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Kang Agus Al-Fakir yaitu sudah bersama Jupel atau juru pelihara ya Bapak, yang ada di wisata Sedudo. Kita nanti akan bertanya-tanya fenomena-fenomena apa atau sejarah-sejarah awalnya itu bagaimana yang ada di tempat sini tersebut seperti itu. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Sumaji. Bapak Sumaji. Bapak Sumaji, beliau di sini sudah lama Bapak untuk merawat tempat wisata ini? Ya, merawat tempat wisata air terjun gitu. Iya, sudah lama Bapak. Mulai 2007. 2007 ya, sampai sekarang ya Bapak. Sekarang. Ya. Untuk asal usul atau sejarah-sejarah awal yang ada di tempat air terjun Sedudo ini tersebut, dahulunya itu bagaimana Bapak? Ya, dahulunya itu hutan belantara. Hutan belantara Ya, banyak orang yang sering meminta berkah dari sini itu lewat jalan setapak dari gunung samping ini. Iya. Ya, terus lama-lama dari sini sepuh di Sangliman itu yang bernama Mbah Wo ya, kami tuanya di Sangliman lah. Beliau ya itu menginspirasikan untuk jadikan wisata religi yang ada di sini. Akhirnya mulai tahun sekitar 60-70 itu dibikinkan akses jalan. Itu orang satu kecamatan. Sampai jadi seperti sekarang ya Bapak? Sampai berkembang jadi sekarang. Untuk dahulunya Sedudo ini tuh tempat apa Bapak? Zaman dahulu itu? Kalau dahulu itu dari cerita kakek nenek itu katanya tempat bertapanya Mbah Waliyagung Ngaliman. Oh, jadi tempat Sedudo ini dahulunya tempat bertapanya Mbah Ngaliman. Yang makamnya di Ngaliman sana Bapak? Iya, di Ngaliman. Iya. Oh, dengar-dengar tempat ini dahulu apa benar Bapak? Tempat untuk mengasah keilmuan, sembang siarnya seperti itu? Ya memang itu ceritanya, siapa yang punya ilmu apapun meminta berkah dari sini itu bisa terwujudkan. Tapi ya untuk sarana. Iya, sarana. Tapi mintanya kepada Allah, pada Tuhan seperti itu. Oh, iya. Untuk apa itu di sini setiap tahunnya itu apa ada diadakan apa itu namanya kayak ritual setiap suro atau gimana Pak? Ya suro nanti malam satu suro itu pasti diadakan acara ritual itu sembelih kambing kendit sama putih mulut. Oh, seperti itu. Untuk apa tumbal atau gimana? Ya, intinya untuk ritual, saji. Alat untuk ritual yang di sini. Jadi setiap tahun Bapak ya? Setiap tahun. Untuk mitosnya tempat sini itu apa benar Bapak? Airnya itu bisa awet muda atau gimana? Ya, mitosnya seperti itu. Kita dikembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Untuk kita, untuk sarana kita memintanya tetap kepada Tuhan. Jadi untuk di sini mitosnya seperti itu. Apa yang diinginkan, kalau Tuhan mengabulkan ya dijabah. Minta ridhonya Allah seperti itu.
Untuk kejadian-kejadian aneh apa yang pernah Bapak alami atau orang lain, ada nggak Bapak? Ya sering Sering ya? sering Contohnya? Contohnya kemarin itu saya juga bingung, Iya. katanya rombongan dari Bali itu pernah kesini tuh bawa bis, Iya. katanya sudah nyampe bawah sini Iya. depannya air terjun, bis itu bisa parkir sampai situ. Hmm. Saya juga Heran ya? sempat heran juga. Jadi parkirnya bis itu sampai ke bawah sana? Iya, sampai ke bawah sana, dan dia kesini lagi itu bersama anak sama istri. Waktu itu keadaan ya sudah tutup, Iya. ya kebetulan bisa menghubungi saya, terus saya berhubung jauh-jauh saya antar ke sini. Dan ternyata beliaunya nyampe sini sudah kebingungan. Iya, iya. Dulu saya sini bawa bis saja bisa parkir di bawah, kok sekarang Nggak bisa, parkirnya kan? seperti ini. Iya, padahal gitu. itu tangga ya, Bu? Iya, bawa Mustahil tangga. kalau Mustahil, sampai ya. di bawah. Padahal dulunya katanya datang malam itu sama rombongan bis itu bisa Masuk. ya, bisa masuk sampai depan air terjun. Nah, itu ya. Saya sempat debat Iya. sama beliaunya dari dulu mas seperti ini. Tapi akhirnya saya mengalah. Sadar. Iya, sadar seperti itu bahwa hal-hal yang Gaib. enggak mungkin bisa Iya. ya, bisa di Oke. orang lain bisa mungkin. Untuk mistis-mistis apa yang pernah Bapak alami atau orang lain di tempat sini, Bapak? Tempat penampakan atau sosok apa? Kalau sini, kalau dari diri saya pribadi itu ya cuma kita kan ya setiap melakukan ritual itu ya alhamdulillah kayak eyangnya itu sering lah. Seperti itu di sini ya, Pak. Ya, Jadi di tempat sini itu ada sosok penjaga lah, intinya seperti itu. Kira-kira Pasti ada. apa ya, Pak? Menurut pandangan Bapak, tempat kalau ini penjaga. kalau di sini penjaganya itu ya variasi, ya ada yang baik, ada yang jahat, Ya, ya, jadi iya semuanya ada. Tergantung Iya. niat kita. ya, Kalau untuk niat kita baik, iya, iya. kemungkinan bisa diterima dengan baik. untuk apa itu dominan yang penjaga sosok gaib di sini itu apa, Pak? Dewan atau sosok yang lain? Ya ada hewan, ada kera, ada ular, Wanita cantik, wanita, ya juga orang tua, orang tua gitu. banyak ya, Pak. Ya, Pada intinya seperti itulah yang dijelaskan oleh Bapak Samuji. Pada intinya tempat sini dahulu itu tempat untuk semedi atau ritual atau bertapa ya, Pak. iya, Bertapanya Eyang Ngaliman. Ngaliman, seperti itu, yang ada di Ngaliman Sawan, Di desa Liman. Desa Ngaliman, seperti itu teman-teman. Jadi pada intinya seperti itu. Jadi di sini sama Bapak Samuji, itu Bapak Sumaji loh, Iya. itu singkat cerita seperti itu teman-teman. Jadi nggak didetailkan, karena kalau sampai kita ceritakan sampai detail mungkin panjang ya Bapak. Iya, Ceritanya itu panjang seperti itu. Ada yang lain Bapak yang untuk disampaikan kepada kami atau pesan-pesan, barangkali di sini ada pantangan-pantangan yang tidak boleh kita lakukan. ya kita intinya untuk semua pengunjung Iya. yang mau ritual, mau apapun yang berkunjung di air terjun Sidoarjo ini, pokoknya ya satu, menjaga kesopanan, ya ketertiban yang ada di sini, dan juga pokoknya intinya yaitu segala macam omongan-omongan yang nggak ada baik, gunanya, yang iya. nggak baik, kita jaga semuanya supaya yang ada di sini itu tidak, ya kan ya seperti kehidupan kita, Iya. nggak merasa tersinggung atau gimana. Iya, benar-benar. Katanya dulu ada yang itu Bapak apa? Ada yang jatuh longsor. Iya, ada yang kejatuhan Dek, kayu. itu di mana ya, Pak? Ya, Di pas- tempat itunya air pas terjunnya. bawah air terjunnya. Tapi kalau di logika itu kan nggak masuk akal. Iya, gimana? Itu kan yang mandi itu orang 5. Orang 5. Ya, orang Ya. 5. Ha-ha. Tapi yang kena itu cuma orang 1. Oh, seperti itu. Iya. Seharusnya Secara logika itu ke semua orang itu sudah kena semua. semua ya, Nah, Bapak. ya, loh. Kemungkinan maaf ya Bapak. Iya. Mungkin orang satu itu mungkin ada niat yang nggak baik seperti itu ya, kemungkinan. Iya, kalau itu Nggak tahu ya, iya, kurang itu tahu ya. iya, kurang Privasi, tahu, Bapak ya. iya. Makanya Tapi ya kebanyakan yang selama ini kita pelajari ternyata ya kemungkinan beliaunya
mempunyai keinginan apa-apa, tapi nggak diterima. iya kami kurang paham. Kurang paham ya Pak. Seperti itulah teman-teman. Jadi untuk ke tempat wisata seperti ini tuh kita harus jaga kesopanan, Kesopanan, ya. sopan santun, kalau bicara dan lain sebagainya. Biar apa? Biar sosok-sosok gaib yang di sini tuh tidak merasa terganggu. Nah, meskipun kita itu nggak tahu mereka, tapi mereka itu pasti tahu kita ya Pak. Tahu kita, iya. Seperti itu. Jadi kita harus menjaga lah seperti itu. Biar bisa lestari terus, biar kita jaga. Karena tempat sini itu diuri-uri ya Bapak ya, diuri-uri oleh warga Nganjuk sini, seperti itu teman-teman. Apa sudah cukup Bapak untuk yang disampaikan tentang sejarah Sulsel? Atau ada lagi yang disampaikan? Sekiranya sudah cukup. Untuk Bapak sendiri untuk pertanyaan sekiranya Sudah. ya dari awal nama beliau. Oh ya, iya. maaf. Untuk nama Sedudo itu bagaimana Pak? Atau orang Buddha atau gimana? Ya ini Iya. untuk menurut cerita dari Eyang dulu, Ya. beliaunya Mbah Ngaliman itu yang bertapa di sini itu meninggalkan keduniawian dari kerajaan-kerajaan itu waktu itu. Kemudian juga beliau kan meninggalkan istri, dari pangkat apapun beliau meninggalkan semua dan bertapa di sini menduga. Oh, menduga. Ya, sampai beliau makanya wafat dimakamkan di desa Ngaliman. jadi Mbah Ngaliman itu nggak punya istri ya Pak? Enggak, sebenarnya punya, tapi Punya? dia meninggalkan semuanya Keduniawian, keduniawian. termasuk istri. Iya, termasuk istri, keluarga istri dari keluarga keraton ini. Informasi dari yang kita terima. Maaf teman-teman, di sini dari kru kami ada yang tiba-tiba pingsan teman-teman. Coba kita akan lihat dulu. Mari Bapak, ini kenapa Bapak? Maaf. Ya, bentar. Ya, Mbak. Ya. Maaf teman-teman, ini tiba-tiba dari tim kami ada yang pingsan seperti itu. Coba Bapak Sumaji berusaha untuk menetralisir. Ngamuk. Istighfar ngamuk. Coba Bapak Samuji. Bentar, ini kayak itu teman-teman. Ini tiba-tiba pingsan, nggak tahu ini kenapa. Ini Bapak Samuji berusaha untuk menetralisirnya. Kira-kira kenapa Bapak? Ya teman-teman. Oh maaf. Ya. Nggak tahu ini kenapa. Barangkali Allah. Gimana Bang? Gimana Bang? Maaf. Tadi tiba-tiba kami pada waktu ngobrol-ngobrol menerangkan tentang itu apa? Kayak nama apa asal mula Sedudo itu tiba-tiba dari tim kami tiba-tiba pingsan seperti itu teman-teman, nggak sadarkan diri, nggak tahu mungkin kena energi negatif di sini atau gimana. Gimana Bapak, menurut Bapak Sumaji gimana keterangannya? Kemungkinan ini nggak bisa dilanjut, nggak diwewelakan. Nggak bisa dibeberkan Bapak ya? Dibeberkan dengan detail. Seperti itu. Iya. Maaf teman-teman, jadi di sini kata beliau nggak boleh untuk dijelaskan secara detail, dibeberkan karena mungkin ini tanda-tanda karena
mereka yang ada di sini itu tidak mau mungkin ya Bapak ya. Seperti itu. Insya Allah nanti kita akan lukiskan seperti apa sosok-sosok gaib yang ada di tempatnya air terjun Sudijo ini tersebut, seperti itu. Dan siapa yang tadi yang merasuki atau yang membuat tim kami jadi pingsan, seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Kang Agus akhiri sampai di sini dulu. Terus ikuti kami, jejak spiritual kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.